Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, tema perbincangan kita sore hari ini, beginilah iman mengajariku hidup. Sesungguhnya tidak ada guru terbaik yang bisa membimbing dan menuntun hidup kita sampai pada tujuannya kecuali guru kehidupan bernama iman. Dan iman itu ada pada diri kita, tetapi semuanya sangat tergantung sejauh mana kita memang mau dibimbing oleh iman. Kenapa iman mengajari kita tentang hidup? Karena kita sendiri sering mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan. Kalaulah hidup adalah perjalanan, pasti yang namanya perjalanan itu terikat oleh dua hal. Kalau dua hal ini ada, nah itu berarti namanya memang betul perjalanan. Syarat disebut perjalanan, yang pertama ada tujuan yang pasti. Kalau nggak ada tujuannya kan jelas bukan perjalanan, itu jalan-jalan. Dan jalan-jalan sama perjalanan itu beda. Dan yang kedua, yang namanya perjalanan itu pasti dibatasi oleh waktu. Jadi kalau seandainya Bapak pamit sama keluarga, Bu, Bapak mau perjalanan ke Jakarta. Sampai kapan Pak? Nggak tahu sampai kapan. Itu pasti nggak diizinkan. Loh, yang jelas sampai kapan? Yang nggak tahu lah, nggak ada batasnya itu. Karena kalau memang betul-betul perjalanan pasti dibatasi oleh waktu. Maka berdasarkan fakta ini, kalaulah hidup adalah perjalanan dengan tujuan yang pasti dan waktu yang dibatasi, berarti kan kita harus membuat target. Targetnya adalah harus sampai sebelum waktunya berakhir. Harus sampai sebelum waktunya berakhir. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup kita, kira-kira sudah sampai belum pada tujuannya? Tujuan hidup kan ridha Allah. Tanda bahwa kita sudah dapat ridha Allah, tandanya susah mengeluh. Orang kalau sudah dapat ridha Allah itu nggak bisa mengeluh. Kenapa? Karena kalau mengeluh ya Allah nggak ridha. Allah hanya akan ridho kepada hambanya yang ridho. Jadi kalau seorang hamba masih belum bisa ridho, kan berarti tujuan hidup yaitu ridho Allah belum nyampe. Padahal waktunya semakin hari semakin terbatas. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pernah kita sampaikan peta kehidupan kita. Kalau tujuan kita mau ke tempat ini dan posisi kita naik mobil ini, kita pilih belok kiri atau lurus. Kalau waktunya terbatas, waktunya terbatas dan tujuannya masih jauh, maka yang kita butuhkan pasti jalan yang memenuhi 4 kriteria ini. Lurus, halus, lengang, dan arah pasti. Kalau kita menempuh satu perjalanan dan jalannya seperti ini, naik mobil sendiri 300 km per jam, berani nggak Pak? Berani. Dan kalau memang kecepatannya segitu, apa yang harusnya 1 jam bisa jadi bisa ditempuh hanya dalam waktu 2-3 menit. Nah, berarti kalau kita pengen hidup ini segera sampai pada tujuannya, kita harus menemukan jalan hidup dengan 4 kriteria ini. Dan kita menemukan jalan hidup 4 kriteria ini
Iya. Kalau lurus dan halus itu ada pada ridhonya kita kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul kita akan menemukan jalan hidup kita itu lurus dan halus. Yang membuat jalan hidup manusia itu sepertinya banyak polisi tidur itu kan karena nggak ridho dengan kenyataan. Iya. Sementara lengang dan arah pasti itu ada pada ikhlasnya kita. Orang kalau ikhlas kan ya, hanya mengenal Allah, tidak ada yang lain dalam hidupnya. Ya. Jadi ya betul-betul seperti jalan yang lengang dan arah pasti, karena orang ikhlas kan memang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya dengan ridha dan ikhlas perjalanan hidup kita akan cepat sampai pada tujuannya. Dan untuk bisa ridha dan ikhlas itu caranya tidak ada yang lain kecuali dengan iman. Maka siapa yang hidup dengan iman, maka dia akan mudah ridha dan ikhlas. Dan ini juga dikuatkan dengan fakta lain, ya, masih bahwa hidup itu perjalanan. Kalau hidup perjalanan ya harus dijalani. Hidup harus dijalani. Apa yang harus dijalani di dalam hidup? Cuma dua. Hidup adalah perjalanan menjalani takdir dan amal. Tidak ada yang kita jalani dalam hidup kita ini kecuali menjalani takdir dan amal. Menjalani takdir sehat, suatu saat menjalani takdir sakit. Lain waktu menjalani takdir sukses, tapi bisa jadi suatu saat kita harus menjalani takdir gagal. Bisa jadi kita mendapatkan takdir dipuji, diapresiasi, tapi bisa jadi suatu saat kita mengalami takdir dicaci. Itu kan perjalanan hidup saja. Ada saatnya dipuji, ada saatnya dicaci. Ada saatnya lebih, ada saatnya kurang. Dan yang kedua menjalani amal, karena memang hidup tidak akan mungkin ada tanpa adanya amal. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan menjalani takdir dan amal, dengan cara apa kita menjalani takdir? Dengan cara ridha. Kalau amal, ikhlas. Ya, maka betul kalau orang hidup itu ridha dan ikhlas, ya, ridha dengan takdir, ikhlas dengan amal, itu seperti kita berjalan pakai dua kaki. Sejauh apapun jarak yang harus ditempuh, insya Allah nyampe. Ya. Tapi kalau seandainya orang sama takdir enggak ridha, sama amal enggak ikhlas, ya ibarat orang cuma berdiri aja. Iya, dia tidak melangkah. Ya bagaimana mungkin dia bisa sampai? Atau ada orang yang sama takdir itu ridha. Ya udahlah, nerimo ing pandum, betul-betul dia ridha. Tapi kalau amal nggak pernah ikhlas. Iya. Tapi bisa jadi amalnya ikhlas, tapi nggak pernah ridha, ngeluh terus. Ya. Tapi kalau amal itu ikhlas. Itu ibarat orang seperti berjalan hanya dengan satu kaki. Ya. Mas Fakih kalau pulang ke rumah pakai jalan nyampe enggak? Insya Allah nyampe, asal dua kaki ya. Kalau pulang ke Magelang satu kaki, taubat. Nah berarti memang hidup ini membutuhkan ridha dengan takdir dan ikhlas di dalam amal. Nah keduanya itu terkandung seutuhnya ada di dalam iman. Iya. Maka pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua sangat tergantung sudahkah kita menggunakan iman dalam keseluruhan hidup kita. Ini saja sebenarnya inti dari hidup, sejauh mana kita menggunakan iman. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, iman itu akan sangat berkaitan erat dengan sikap kita terhadap takdir dan sikap kita terhadap amal. Itu amat sangat mempengaruhi. Sebagai satu gambaran, kita ingin melihat sejauh mana pengaruh iman terhadap amal. Amal kalau kita perhatikan ada 3 jenis. Amal yang jernih, amal yang keruh, dan amal yang kotor.
Dan ini berpengaruh bagi hidup dan kehidupan. Karena amal yang jernih pasti menjernihkan, menjernihkan hidup. Amal karo keruh ya mengeruhkan hidup. Kalau amal itu kotor ya akan mengotori hidup. Nah, ternyata jernih keruh kotornya amal itu sangat erat kaitannya dengan iman. Amal jernih semisal adalah amal yang dilakukan semata karena iman. Jadi apapun amal kita, kalau betul-betul dilakukan karena iman, itu insya Allah menjadi amal yang jernih. Nah, kalau kotor, itu amal yang dilakukan karena kufur, karena ingkar kepada Allah, lawan dari iman. Nanti akan kita lihat wujud nyatanya. Sementara kalau amal keruh adalah amal yang dilakukan bukan karena iman, bukan pula karena kufur. Jadi kalau dibilang karena iman ya enggak, tapi kalau dikatakan kufur juga enggak. Amal yang dilakukan semata karena iman, ini yang disebut sebagai amal salih. Itu amal yang dilakukan karena iman. Jadi contoh, kita sholat. Kenapa sholat, Pak? Kenapa sholat? Ya karena sholat itu perintah Allah. Makanya saya sholat. Itu iman bukan Bapak Ibu? Iman. Meskipun nanti kita akan lihat, kalau orang melakukan amal sholat atau sejenisnya, ya karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu iman yang paling dasar. Iman yang paling dasar. Tapi itu sudah dapat imannya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, iman kan ada tingkatan-tingkatannya. Nanti akan kita lihat ada satu amal yang sama-sama karena iman tapi nilainya lebih tinggi. Nah, kalau amal itu bukan karena iman, bukan karena kufur, nah itu amal yang sia-sia. Jadi contoh, kenapa sholat nih? Yang lain sholat, masa saya enggak? Ya udahlah saya ikut sholat. Itu iman bukan? Bukan. Kufur bukan? Ya bukan juga. Nah, maka sholat seperti ini sebenarnya sholat yang sia-sia. Sholatnya itu keruh. Ya, sholatnya itu keruh. Ya, nah karena keruh nanti akan mengeruhkan. Iya, nanti akan kita lihat setelah ini. Nah kalau amal yang dilakukan oleh karena kufur itu tiada lain adalah amal dosa. Kufur itu kan mengingkari. Jadi contoh semisal ngerasani orang, itu kan dosa. Itu kan larangan. Sudah tahu ini larangan Allah tapi tetap dilakukan kan namanya kufur, yaitu mengingkari larangan Allah. Kufur kan artinya mengingkari. Sudah tahu sholat itu wajib, dia nggak sholat. Berarti dia kufur terhadap perintah sholat, mengingkari perintah sholat. Kufur itu artinya adalah mengingkari. Nah karena itu para ulama mengatakan kalaulah amal-amal sholih itu menjadi cabangnya iman, maka amal-amal dosa itu menjadi cabangnya kufur. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amal entah jernih, keruh dan kotor ini yang nanti akan memberikan pengaruh. Apa pengaruhnya? Siapa yang beramal karena iman, maka semakin jernihlah pikiran, perasaan dan tindakan hidupnya. Jadi orang kalau beramal betul-betul karena iman, pengaruh dari amal itu membuat pikiran seseorang jernih, perasaannya jernih, dan tindakan dia setelah itu pun juga jernih. Sebagai contoh, berlaku baik kepada tetangga. Kenapa Pak berlaku baik ke tetangga? Ya ini iman saya kepada Allah. Kan Rasul sudah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Jadi ya saya lakukan ini sebagai wujud kepatuhan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul-betul karena iman, itu pikirannya, perasaannya dan tindakannya menjadi jernih.
dijernihkan oleh amal yang dilakukan karena iman. Sehingga, nah ini nanti ujiannya, karena tidak akan mungkin seseorang menyatakan bahwa saya beramal karena iman kecuali ada ujiannya. Apa ujiannya? Tetangga yang dibaiki kok berlaku tidak baik. Berlaku tidak baik kepada kita. Kira-kira pikiran kita jernih nggak? Nah, di situ ujiannya. Kalau betul kita berbuat baik ke tetangga itu karena iman, maka seperti apapun yang dilakukan oleh tetangga tidak mempengaruhi. Jadi nggak ada kemudian tahu gini, kenapa saya harus berbuat baik kepada dia? Dah nggak akan lagi. Itu berarti isyarat kalau dia berbuat baiknya bukan karena iman. Salat itu karena iman bukan? Ya, kalau betul-betul karena iman, imam kok suaranya nggak enak. Pikiran kita jernih atau mulai keruh? Orang kayak gini kok jadi imam gimana sih? Itu tanda berarti tanpa disadari dia sholatnya bukan karena iman. Karena kalau betul-betul karena iman, iman itu menjernihkan. Iya. Nah, sehingga sangat boleh jadi kalau timbul kekeruhan tadi ya karena amalnya dilakukan bukan karena iman, bukan pula karena kufur. Hanya akan memperkeruh pikiran, perasaan dan tindakan. Iya. Kita berdoa karena iman enggak? Karena iman. Kalau betul karena iman, ada nggak orang berdoa kemudian dia bertanya kenapa sih doa saya kok nggak diijabah-ijabah? Pertanyaan itu menunjukkan pikirannya jernih atau keruh. Iya. Dan itu sebenarnya faktornya karena dia beramalnya itu nggak pakai iman. Itu dah konsekuensi logis. Iya. Datang ke majelis ilmu karena iman. Sampai di sana kok diumumin kalau ustadznya nggak datang, padahal pengajiannya di Bantul ya, berangkat dari Magelang. Aduh, nggak profesional nih panitianya, rugi saya rugi. Sebab kalau karena iman, kalaupun ternyata sampai di sana nggak jadi pengajiannya, nggak ada ruginya. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin karena iman kan membuat kita percaya dan yakin. Dan amal yang dilakukan karena kufur bisa mengotori pikiran, perasaan dan tindakan. Sehingga sampai pada tingkat saking kotornya pikiran orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, saking kotornya pikiran menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang biasa, nggak apa-apa. Itu sudah berarti pikirannya itu sudah jadi kotoran. Bukan pikirannya dikotori, tapi memang pikirannya sudah kotoran. Oh, ini yang lebih berat. Iya, itu tanda berarti memang faktor kufurnya itu sangat kuat. Iya. Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan perbuatan dosa itu sebagai biasa, nggak apa-apa, itu dia bisa keluar dari Islam. Nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Dosa saya yang nanggung lah, itu sudah. Iya, itu sudah menunjukkan berarti bukan lagi hatinya dikotori, tapi memang hatinya sudah berubah jadi kotoran. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu amal kalau betul-betul dilakukan karena iman pasti akan menjadi amal yang mulia. Ya, kalau karena kufur jelas akan menjadi kehinaan. Nah, kalau amalnya itu keruh, ya akan menjadi amal yang membuat orang jadi rendah. Semua sebenarnya sangat tergantung sejauh mana kita melakukan amal menjalani hidup ini dengan iman. Iya. Karena iman itu betul-betul menjernihkan. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau imannya dipakai. Dan cara memakai iman itu adalah dengan mewujudkan amal dalam bentuk amal. Jadi kalau orang beriman tapi enggak beramal,
Seperti orang punya air, badannya kotor, tapi nggak pernah dipakai itu air untuk mandi. Nah, cara menggunakan air untuk membersihkan badan adalah mandi. Nah, cara agar iman itu menjernihkan pikiran, perasaan, dan tindakan ya dengan kita melakukan amal betul-betul atas dasar iman. Itu pengaruhnya betul-betul hidup kita ini jernih. Karena jernih, nah ini kadang kita merenung ketika kita ditanya, Bapak Ibu, senangkah kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Senang atau enggak senang? Kalau enggak senang berarti tanda pikiran kita belum jernih. Iya. Pikiran kita masih keruh, enak aja dia enggak baik sama saya, masa saya baik sama dia? Yang enggak. Kalau jernih, kita berbuat baik kepada orang yang baik, ada pahalanya enggak? Ada. Kita berbuat baik kepada orang yang enggak baik, ada pahalanya? Ada. Mana yang lebih besar? Maka hanya orang yang pikirannya jernih semangat berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Jadi kalau mau berbuat baik, yang dicari orang yang baik atau orang yang nggak baik ke kita. Itu kan isyarat apa yang ada dalam pikiran kita. Sekali lagi, kalau pikirannya jernih, kita berbuat baik itu untuk apa lagi kalau tidak untuk dapat pahala? Untuk dapat rahmat. Ya, ini A, ini B. Saya kalau berbuat baik kepada A dapat pahala 10, tapi kalau saya berbuat baik kepada B dapat pahala 100. Pilih mana? B. Dan itu kan logika yang logis. Selogis kalau orang cari kerjaan, di perusahaan A ya, gajinya 3 juta, di perusahaan B gajinya 10 juta. Pilih mana? Itu kalau pikirannya jernih. Tapi kalau pikirannya bampet, ya 10 juta dianggap lebih rendah dari 3 juta. Bisa aja nih malah kebalik. Yang kedua, Bapak Ibu, senangkah kita mendengarkan bacaan Quran dari imam, ya, imam sholat yang suara dan nadanya tidak enak di telinga? Seneng nggak? Itu artinya apa? Pikiran kita nggak jernih. Lah, suara dia nggak enak ya, nadanya nggak enak ya, bacaannya benar, makhrajnya benar, madnya benar, tajwidnya benar, cuma soal suara dan nada. Kenapa kita nggak senang? Itu tanda berarti kita menjadi makmum, mendengarkan bacaan imam itu nggak pakai iman. Kalau pakai iman, senang kita. Iya, kenapa senang? Karena kalau imam suaranya enak, kita mendengarkan bacaan imam itu pakai berjuang nggak? Nggak. Tapi kalau imam suaranya nggak enak, nadanya nggak enak, sebagai makmum kan kita punya kewajiban mendengarkan bacaan imam. Pakai berjuang? Berjuang banget itu. Perjuangan kita itu dinilai bisa jadi lebih tinggi daripada amal kita mendengar. Mendengarnya ada pahala, berjuangnya bisa jadi pahalanya lebih besar. Am hasibtum an tadkhulul jannah, Ali Imran ayat 142 itu kan sangat jelas. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan amal-amal kalian sementara Allah belum melihat perjuangan kalian? Jadi ternyata Allah itu lebih melihat perjuangan kita di dalam melakukan amal daripada amal itu sendiri. Yang ketiga, sukakah kita memberikan yang kita sukai ke orang yang tidak menyukai kita? Iya, 3 ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kadang membuat kita bertanya, kemana iman ini? Iya, kok nggak dipakai? Iya. Apalagi kalau seandainya kita tambah nih Bapak Ibu, apa yang kita rasakan saat mendengar orang yang membenci kita tertimpa kecelakaan? Pak Fulan tadi dalam perjalanan ke kantor kecelakaan. Itu
itu kan menggambarkan selama ini kita hidup pakai iman atau nggak pakai iman ya. Kalau sampai kemudian seneng gitu ya, wah itu sudah itu imannya tanda tanya itu. Kok bisa ada orang yang kecelakaan, bahkan teman sendiri kemudian seneng, kan pertanyaannya di mana imannya? Apalagi nanya gimana kecelakaannya, parah nggak itu? Ketika dibilang wah nggak parah, aduh kok sayang banget, wah itu sudah itu imannya dipertanyakan. Apa yang kita lakukan saat menemukan uang yang jatuh di jalan? Kalau kata sebagian orang berapa dulu jumlahnya? Kalau cuma 2.000 ya diumumin, ini ada uang jatuh ya 2.000, uang siapa? Ya, 5.000 masih diumumin ya. Tapi kalau 200 juta gitu ya, betapa banyak yang kemudian menganggap rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, itu kan sebenarnya menunjukkan di mana imannya. Termasuk sebenarnya yang korupsi itu kan kita pertanyakan ya, sebenarnya iman mereka di mana? Apa yang kita berbuat terhadap orang yang mengghiba, orang yang sering menghina kita? Suka menghina kita nih. Ya. Kemudian dia diribai oleh seseorang. Apa yang kita lakukan? Mencegah atau nambahi? Kalau kemudian kita mencegah itu kan berarti menunjukkan betapa iman kita luar biasa. Iya sih saya tahu dia suka menghina, tapi kalau dia diriba begitu saya nggak rela. Itu menunjukkan kalau orang menggunakan iman derajatnya mulia nggak Bapak Ibu? Oh mulia, mulia, iya mulia. Kecil-kecilan saja Bapak Ibu, karena memang iman itu kan harusnya dipakai dalam segala urusan. Yang kemarin kita sampaikan ya, ngunci setang motor kita, mobil kita, kenapa dikunci? Ya, biar nggak hilang. Itu berarti kita ngunci motor kita pakai iman nggak? Aslinya enggak. Aslinya enggak. Bandingkan kalau kita ngunci mencegah orang lain dari melakukan perbuatan buruk. Lebih terasa nggak imannya? Lebih terasa daripada yang pertama kan. Makan. Kenapa makan? Lapar. Iman bukan? Ya, paling nggak imannya nggak terasa. Bandingkan dengan kenapa makan? Menguatkan badan untuk beribadah dan beramal baik karena Allah. Ya. Ya termasuk berbuat baik ke tetangga tadi ya. Ya biar tetangga baik sama saya, itu bukan iman. Ya, tapi ini mewujudkan perintah Allah, itu iman. Termasuk yang tadi kita sampaikan, sholat. Kalau orang sholat karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang iman. Itu memang iman. Tapi iman yang paling, ya kalau kata Nabi itu kan iman yang paling lemah sebenarnya. Jadi orang yang beramal karena perintah Allah itu menunjukkan berarti imannya masih lemah. Iya. Tapi memang iman artinya itu nggak salah. Tapi bandingkan Bapak Ibu kalau seandainya kita ditanya, Pak kenapa sholat di masjid? Kenapa berjamaah? Terus kita menjawab, ya karena saya mengharuskan diri saya kalau sholat itu berjamaah di masjid. Saya mengharuskan diri saya untuk sholat berjamaah di masjid atas petunjuk Allah, atas petunjuk Rasulullah. Itu nilai amalnya menjadi berbeda. Kita akan lebih merasakan perbedaannya itu kalau seandainya Bapak punya anak, Ibu punya anak, masih SMP. Terus Bapak Ibu nyuruh si anak, pokoknya kamu gak boleh sekolah sebelum nyapu rumah. Gak boleh sekolah sebelum nyapu rumah. Jadi kalau mau sekolah harus nyapu rumah dulu. Terus anak ini nyapu. Pada saat anak ini nyapu, ada yang nanya, Mbak, kok nyapu rumah? Iya, disuruh ibu. Disuruh ibu, disuruh bapak. Bapak dengar jawaban si anak. Iya, disuruh bapak. Kira-kira perasaan bapak ketika mendengar jawaban si anak itu rasanya gimana?
ini anak taat nih. Ini berarti anak saya anak taat, disuruh bapak ya, makanya saya nyapu. Tapi bandingkan kalau seandainya pada saat si anak ditanya kenapa kamu nyapu, terus dia jawab, ya karena saya memang mengharuskan diri saya untuk menyapu sebelum berangkat sekolah. Saya mengharuskan diri saya untuk nyapu rumah sebelum berangkat sekolah atas petunjuk orang tua. Atas petunjuk orang tua. Jadi tidak menyebut atas perintah orang tua, atas petunjuk orang tua, atas arahan orang tua. Ketika kita mendengar si anak mengatakan begitu, itu rasanya sebagai orang tua sama nggak dengan yang pertama tadi? Mana yang lebih membuat kita terharu? Jawaban si anak yang kedua. Maka sebenarnya sama antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini amal karena iman. Saya mengharuskan diri melakukan kebaikan atas petunjuk Allah, sebagaimana saya mengharuskan diri meninggalkan keburukan atas petunjuk Allah. Kenapa enggak mengriba, enggak ngegosip, larangan Allah ya? Masa saya melanggar? Itu iman. Tapi bandingkan, ya, saya mengharuskan diri saya untuk tidak ngegosip. Saya mengharuskan diri saya untuk tidak ngegosip, tapi ini semua saya lakukan atas petunjuk Allah. Sama-sama iman, tapi nilai imannya berbeda. Karena memang pada akhirnya iman itu bertingkat-tingkat. Kalau sedekah, iya, kira-kira sudah pakai iman belum? Sedekah yang pakai iman adalah sedekah kita memberikan uang, tapi waktu kita memberikan uang itu sama sekali kita tidak merasa bahwa ini uang saya. Ini uang Allah yang Allah titipkan kepada saya, dan ini kesempatan bagi saya mengembalikan titipan Allah ini dengan saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi bersedekah itu bukan memberikan uang saya kepada orang miskin, tapi mengembalikan uang Allah kepada Allah. Ya Allah, ini uang bukan milik saya, ini uang titipanmu yang kau titipkan kepada saya. Izinkan saya mengembalikan uang titipanmu ini kepadamu ya Allah, dengan saya berikan kepada orang miskin. Ya udah, kalau mengembalikan begitu, kalau seandainya orang miskin ini berulah ke kita, masalah enggak? Ya enggak ada urusan dengan saya. Ya kalau dia berulah, ya urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan kita. Kita sama sekali tidak akan mengungkit-ngungkit tuh orang, padahal saya udah kasih uang, padahal kalau nggak saya kasih uang nggak tahu dia. Loh, kita berikan uang ke dia kan bukan uang kita, uang yang Allah titipkan kepada kita. Dan hukumnya berlaku semua titipan Allah ke kita yang kemudian kita kembalikan kepada Allah dengan cara yang dituntunkan Allah, dengan cara yang dituntunkan oleh Allah. Bisa dengan sedekah, bisa dengan infak, bisa dengan hadiah, bisa dengan wakaf. Itu kan cara yang dituntunkan oleh Allah. Maka Allah akan menyatakan yang kita kembalikan itu oleh Allah dicatat menjadi milik kita yang sebenarnya. Menjadi milik kita yang sebenarnya. Jadi mengembalikan tapi untuk menjadi milik kita yang sebenarnya. Logikanya berarti waktu kita sedekah, iya, sedekah dari yang terbaik atau dari yang tidak terbaik. Kalau betul-betul karena iman, sudah sewajarnya kan. Iya, ini baju kelak yang nanti akan menjadi milik kita adalah baju yang kita berikan ke orang lain kan. Kita kembalikan ke Allah dengan cara kita berikan ke orang lain. Sehingga kalau kita memberikan baju, kita cari baju yang paling bagus atau yang paling jelek. Aja yang paling bagus. Iya. Jadi ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu menjadi ayat yang niscaya bagi orang yang melakukan amal betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar iman ini betul-betul menafasi hidup kita? Ya, semua apapun yang kita lakukan itu betul-betul karena iman. Ya, sedianya kita mau sampaikan di hari ini, ya, hari ini kita memang ingin menguatkan bahwa selama ini kita belum sepenuhnya menggunakan iman, ya, padahal kita merasa telah memiliki iman.
Nah, bagaimana caranya agar iman ini betul-betul menjadi nafas kehidupan kita, sehingga tidak ada satu pun yang kita lakukan kecuali dengan iman. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan di pertemuan yang akan datang. Dan ya Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.